Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berjumpa dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Di penghujung tahun 2024 ini pemirsa, saya akan jelaskan ciri-ciri orang yang ternyata punya iri hati sama kamu. Ini bahaya banget ya. Kalau misalkan kita nggak menyadari ada orang yang iri dengan kita, kemudian kita masih berkawan dekat dengan orang tersebut, khawatirnya suatu saat akan memberikan dampak buruk bagi diri kita sendiri. Karena orang yang menaruh rasa iri itu seperti serigala berbulu domba pemirsa. Di depannya dia kelihatannya baik-baik saja, tapi di belakang kita bisa saja dia menjatuhkan. Nah, sebagai manusia biasa dan juga manusia sosial, kita biasanya akan dihadapkan dengan orang yang pro dengan kita dan orang yang nggak suka dengan kita. Nah, mengenai dengan iri hati, ada beberapa tanda yang sangat mudah sekali dikenali dari seseorang yang punya rasa iri hati kepada kita, pemirsa. Langsung saja ya, saya jelaskan tanda-tandanya. Tanda yang pertama biasanya dia merasa nggak suka dengan keberhasilan yang kita dapatkan. Nah, ketidaksukaannya itu bisa muncul dengan cara dia jadi menghindari kita atau dia enggan mendengarkan pujian yang telah kita dapatkan dari orang lain, gitu. Kalau ada orang yang memuji kita, orang yang melontarkan, hal-hal positif tentang kita, dianya ngerasa nggak suka. Dia menghindari pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada keberhasilan kita, gitu. Kemudian tanda yang kedua, biasanya dia ingin selalu bersaing dengan kita, padahal kitanya nggak suka bersaing. Tapi karena dia punya iri hati dengan kita, dianya merasa nggak terima kalau kita berada di atasnya. Kita mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak dari dia. Dia merasa nggak terima. Oleh karena itu, biasanya dia akan mencoba untuk bersaing lagi ya, mencoba untuk mengungguli kita dalam hal apapun, dalam hal pekerjaan misal, atau dalam hal rumah, dalam hal berpakaian, atau bahkan kendaraan gitu. Pokoknya dia nggak pengen tersaingi dari kita. Itu merupakan tanda yang sangat jelas sekali bahwa dia punya iri hati ke kita. Itu dilakukan nggak cukup sekali dua kali, tapi biasanya dilakukan secara terus-menerus. Ketika kita punya barang apa, dia merasa nggak terima dengan itu, dia iri kepada kita, akhirnya mengungguli barang yang mungkin lebih mahal, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, biasanya orang yang menaruh rasa iri hati kepada kita, dia sangat senang sekali mengkritik kita dengan tujuan ya agar kita terlihat salah di mata dia dan juga orang lain. Kritik yang ia berikan itu tidak untuk membangun kita ya, tapi justru untuk mencari-cari kesalahan kita dan juga menyudutkan kita. Nah, kritikan yang dia berikan ya banyak hal, bisa dari gaya berpakaian kita yang dikritik, atau mungkin pendapat kita yang dikritik, atau bahkan makanan yang kita pilih untuk jadi menu makan siang kita, bisa saja dia kritik juga. Dia akan mencari celahnya untuk menyudutkan kita dan menyalahkan apa yang jadi pendapat kita. Gitu. Itu adalah tanda nyata bahwa dia menaruh rasa iri hati kepada kita. Kemudian tanda yang keempat yang menunjukkan seseorang iri hati kepada kita adalah dia biasanya menghasut orang lain untuk membenci kita juga. Dia akan menceritakan kekurangan kita kepada orang lain atau sengaja untuk membongkar-bongkar rahasia kita dan tujuannya ya agar orang lain itu jadi nggak suka juga ke kita. Itu merupakan tanda yang nyata sekali dilakukan oleh orang yang iri hati. Nah, untuk hal yang biasa ia lakukan sih ya paling gibahin. Kalau misalkan nggak gibahin ya paling fitnah. Dia akan melontarkan kata-kata yang nggak nyata, kata-kata yang sekiranya itu fitnah tentang diri kita, membuat orang lain jadi merasa ilfil dengan kita.
Nah, itu tadi pemirsa beberapa tanda orang yang iri hati kepada kita. Nah, penyebab iri hati sendiri itu bermacam-macam pemirsa. Ada orang yang memang dari kecil dia dituntut oleh orang tuanya menjadi yang paling baik. Dia selalu ditekankan oleh orang tuanya untuk jadi nomor satu. Nah, ketika dari kecil dia seperti itu ya, akhirnya dia nggak terima kalau di dunia luar ada orang yang lebih baik dari dia, ada orang yang mendapatkan, kebahagiaan lebih banyak dari dia nggak suka. Dia pengennya dia jadi yang nomor satu dibandingkan orang-orang lain. Atau kalau nggak seperti itu bisa juga karena dia memang tipe orang yang mudah kepingin. Jadi kalau ada orang lain yang punya barang A, dia pengen ada orang mengalami keberuntungan B gitu, dia juga pengen kayak gitu. Jadi dia mudah merasa ingin ya memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah pemirsa, kalau ketemu dengan orang yang iri kepada Anda, saran saya sih Anda nggak perlu tersulut untuk ikut persaingan yang ia buat. Biarlah dia bersaing dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Anda harus tetap jadi orang baik, tetaplah sabar, dan syukuri apa yang telah Anda miliki saat ini. Tanpa terpengaruh dengan orang-orang yang punya iri hati kepada Anda. Dan tak lupa juga doakan orang-orang yang mungkin ada rasa iri kepada Anda itu. Doakan semoga Tuhan memberikan dia kebahagiaan yang banyak sehingga dia nggak iri lagi dengan kebahagiaan orang lain. Sampai di sini dulu ya pemirsa video dari saya. Bila Anda ingin dibuatkan video khusus seputar cinta, pernikahan maupun motivasi hidup, Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini pemirsa. Saya tunggu Anda di video saya yang lainnya di tahun 2025. Saya akan buat video lebih giat lagi ya pemirsa. Jangan lupa untuk terus mampir di channel saya, Solihatun. Sampai jumpa.